Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faris Fudla Fasih di Arwah Podcast. Kita bukan sekedar berbicara, tapi perjalanan menuju makna. Oke, kita sudah di episode yang kesekian sekarang. Kebetulan bintang tamu saat ini adalah salah satu teman seperjuangan saya di S2. Banyak pengalaman hidup yang saya tahu dari diri beliau, namun banyak orang yang belum tahu ceritanya. Ini ada Ustadz Azwar. Ustadz Azwar sehat? Alhamdulillah. Oke. Aneh kalau ngeliat muka ente tuh luar biasa banget, teduh gitu kan. Bisa aja Ustaz. Ustadz Azwar, kenalan dulu sama penonton Arwah Podcast ini, nama lengkap, asal dari mana, sama saat ini mungkin kesibukan serta hobinya apa? Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Azwar Abdurrahman. Saya tinggal di Gunung Putri, tepatnya di Desa Telajung. Saat ini kegiatan harian saya mengajar di Sekolah Alam Cikeas. Hobinya apa nih? Hobi traveling dan juga olahraga, futsal, basket, dan juga baca buku. Oke, luar biasa berarti hobinya sangat berfaedah ya. Ustadz Azwar, ini buat teman-teman yang belum tahu kenapa aneh ngundang ente di podcast nih kan, karena perjalanan ente yang luar biasa ceritanya. Jadi teman-teman, ini Ustadz Azwar itu berangkat ke Mekah pergi haji tahun 2023 jalan kaki. Coba bayangin, jalan kaki dari Indonesia ke Mekah nih. Bukan dari bukan dari Jakarta ke Bogor, bukan. Kalau itu masih biasa. Indonesia ke Mekah. Dari Gunung Putri lagi kan? Dari Gunung Putri jalan kaki. Itu dari awal Gunung Putri udah jalan kaki tuh, langsung dari rumah. Enggak sih sebenarnya. Gimana tuh cerita awalnya? Awalnya udah diantar dulu sama teman-teman ke Pelabuhan Priuk. Oke. Awalnya mau jalan tapi teman-teman mau nganter. Oh, awalnya emang niatnya udah jalan kaki dari rumah? Iya. Teman-teman mau antar, akhirnya saya ke Pelabuhan Tanjung Priuk, diantar, terus dari sana ke Batam. Ke Batam itu ya sempatlah mampir ke masjid, ada di sana Masjid Baitur Rahman. Di Terus Batam? di Batam. Sana ketemu kenalan sama teman-teman. Saya ini juga ikut komunitas Jamaah Tabligh. Iya, terus? Nah, terus di sana ya sempet bermalam 2 malam lah, 2 Di malam Batam di itu? Batam. Lalu dari sana nyebrang ke Singapura, baru mulai start jalan dari Singapura. Start jalannya dari Singapura? Iya. Oke. Nah, pertanyaannya satu sekarang. Dari awal tuh waktu pas berangkat, punya duit berapa modalnya? Modal ya ada belasan juta lah. Belasan juta? Nominal tepatnya dong, biar orang-orang tuh tahu. Nominal tepatnya ya, saya sempet tuker ke dolar itu $400 saya bawa cash. Terus ada di rekening tuh kalau nggak salah ya sekitar berapa ya, 9 kayaknya, 9 juta. Di rekeningnya 9 juta sama uang cashnya $400? Kurang lebih hampir 15 juta berarti? Iya, 15 segitu. juta lebih dikit lah mungkin ya? Wow, punya duit 15 juta berani jalan kaki ke Mekah? Cobain aja kalau nggak percaya. Ini luar biasa banget berarti. Tapi Ustadz Azwar, nah sebetulnya tujuan kenapa dulu pengen jalan kaki itu alasan utamanya apa? Sedangkan kan kita tahu di Indonesia ya punya regulasi yang resmi lah taruhlah ya, daftar ke Kementerian Haji atau Kementerian Agama pada saat itu yang belum dipecah sekarang. Ya kan kita nungguin kursi dulu tuh, daftar 25 juta misalkan, nungguin kursi lagi berapa puluh tahun gitu. Nah, apakah alasannya untuk mempersingkat waktu atau emang punya niat lain? Sehingga mutusin buat jalan kaki? Ya salah satunya itu juga untuk mempersingkat waktu, karena kita tahu kan kalau kita daftar di Indonesia ini bisa 20 tahunan kan Iya, lebih, betul. nunggu untuk bisa naik haji. Terus ya
Ya ingin, apa ya, menunjukkan kesungguhan lah. Kalau saya memang benar-benar sungguh pengen naik haji ya Allah gitu. Ya terusnya juga berharap dengan saya naik haji dengan jalan kaki ini, Allah beri kemudahan untuk bisa menunaikan ibadah haji. Allah beri pertolongan, Allah beri kemudahan, Allah beri bantuan, dan juga ya kita tahulah eh, di ayat Al-Quran juga ada, hadis-hadis juga ada. Sempat waktu itu yang menambah semangat, kuat, niat untuk jalan kaki itu ya baca buku Fadilah Haji itu. Buku Fadilah Haji itu di sana diceritakan bahwa nabi-nabi semua jalan kaki untuk pergi haji. Dari semua nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Begitu juga para ulama, para wali, dan juga orang-orang Indonesia ternyata ada juga yang sudah berangkat jalan kaki. Waktu itu pernah saya lihat di YouTube ada namanya Gus Hamim. Wah, dia udah jalan kaki juga. Sebelumnya saya sudah niat mau berangkat lewat darat lah. Udah itu niat juga jalan kaki, tapi belum ada apa keberanian lah, masih Oke, ragu-ragu, iya. masih Jalan ragu-ragu, kaki. masih ragu-ragu. Tapi ya alhamdulillah dengan baca buku itu, dengan juga ternyata lihat ada juga yang udah coba gitu kan. Kisah-kisah di sana, di buku itu juga benar-benar menginspirasi. Bismillah lah, kalau kita memang dipanggil sama Allah, pasti nanti Allah akan bantu kita. Kalau memang itu udah panggilan Allah, pasti nanti semuanya akan dilancarkan sama Allah, dimudahkan di jalannya untuk menunaikan ibadah haji. Wow, aneh merinding ngedengarnya. Merinding ngedengarnya tuh karena yang tadi pas ente bilang semua nabi jalan kaki. Dan kita selaku umatnya nih ya, iya juga ya semua nabi jalan kaki memang berangkatnya. Cuman kan nabi kan mungkin pada saat itu memang tidak ada kendaraan khusus lah ya, seperti pesawat dan lain-lain. Cuman kan semangat yang ada di dalam diri ente ini luar biasa berarti untuk ngikutin itu semua. Nah terus keluarga sama anak gimana itu anak sama istri? Ya alhamdulillahnya saya tuh dari awal pernikahan udah ngomong sama istri, kalau nanti umur 40 tuh mau berangkat haji lewat darat. Wow, Nah, jadi udah dari awal nikah tuh dia udah tahu lah ini salah satu cita-cita suaminya, salah satu mimpi suaminya. Nah, di saat itu juga kami diperkenalkan dengan komunitas jamaah tablik, biasa keluar-keluar gitu. Jadi udah terbiasa lah istri ditinggal berapa hari sampai 40 hari gitu. Ya, dan yang penting kata istri, eh, selama ditinggal ini semua kebutuhan. kebutuhan sudah dicukupi gitu. Oke, nafkah tercukupi Nafkah berarti. tercukupi, ya. Jangan sampai nanti jadi fitnah Bapak. Ya udah akhirnya ya dikumpul-kumpul, dan juga ada ya langsung pertolongan dari Allah juga lah itu. Ada yang Akhirnya bantu lah ya? iya, ada Oke. pertolongan dari Allah sehingga akhirnya yang tadinya saya itu benar-benar nggak bawa uang, ya cuman berapa juta ya, 1 juta 2 juta itu, akhirnya Ada yang ngasih duit? ya akhirnya ada yang bisa mencukupi istri kebutuhan selama 1 tahun, terus saya ada juga bawa gitu. Berarti buat teman-teman yang pengen ngikutin kayak Ustadz Azwar nih jalan kaki ke Mekah, harus siapin juga yang di rumah. Kita nggak boleh zolim berarti kan? Betul betul, itu Iyalah, yang utama, jangan mentingin egonya sendiri. betul Betul. Tetap aja walaupun itu cita-cita dan mimpi kita, tetap ada orang yang kita tanggung yang harus betul-betul kita penuhi kebutuhannya semua berarti kan? betul. Nah nih Ustadz, kenapa antum nggak kayak orang-orang gitu yang live TikTok, nggak apalagi namanya Instagram lah, posting semua kegiatan. Soalnya kan yang sekarang pergi haji jalan kaki itu kan
Orang-orang banyak yang tahu semuanya, banyak yang nge-gift, pulang dikasih rumah dan lain-lain. Nih antum nih kenapa enggak nih? Kenapa nih, Ustaz? Iya kan saya berharap Allah tolong saya gitu. Dengan jalan kaki ini Allah kasihan gitu. Oh Nah, kalau saya live-live gitu nanti orang banyak yang tahu, nanti orang yang banyak kasihan sama saya. Jadinya oh Allah nanti malah nggak tolong saya, takutnya begitu. oh, khawatir dalam dirinya kayak Khawatir, gitu. iya. Niat kita yang tadi tulus buat perjalanan ibadah, Mhm, akhirnya karena mungkin banyak something dari orang-orang nantinya ngasih mhm. hadiah dan lain-lain, takut niatnya berubah. Iya Akhirnya betul. jadi aji mumpung kan, wah banyak yang nge-gift nih. Iya, iya takutnya begitu. Oke oke oke. Nah, pengalaman apa yang paling antum nggak bisa lupa, Ustaz? Selama perjalanan itu, berapa bulan tuh perjalanan? Perjalanan 7 bulan, 3 7 bulannya 3 bulan di Saudi, jadi 10 bulan, oke, total 10 bulan. total 7 10 bulan bulan. perjalanan daratnya, 3 bulannya di sana. Mhm. Oh, pulangnya naik pesawat berarti? Naik Oh, pesawat. pulang tetap naik pesawat ya? Karena kalau Iya, pulangnya itu makin lama lagi. iya. Oke. Nah, apa namanya, satu kejadian pada saat itu, apa yang paling berbekas? Yang kayaknya di antara yang lain, cerita ini paling yang nggak mungkin saya lupain kira-kira, apa itu? Ya dari semua pengalaman banyak ya pertolongan Allah yang saya rasakan di perjalanan. Tapi yang paling-palingnya ini ya ketika mau hari Arafah itu, mau masuk ke Arafah itu. Itu ya benar-benar harus, tawakal tinggi lah itu. Kenapa tuh kenapa tuh? Ya karena kan, Visanya? ya visanya itu kan bukan visa haji saya, Iya, pakai visa apa tuh? visa ziarah, Oke, visa ziarah ya? visa ziarah, Mhm. iya. Dan ya kalau mungkin dulu waktu masih Gus Samim itu orang masih jarang ya kan, jarang yang tahu kalau jalan kaki tanpa regulasi pemerintah, ya mungkin itu masih inilah, masih ada Lenggang lah, kemudahan lah ya. betul. Kalau waktu saya zaman saya jalan itu 2023 itu udah mulai ketat tuh, ya udah mulai Oh, ketat. jadi agak ketar-ketir juga berarti waktu Ah, Arafah itu? betul. Tapi Dis akhirnya kesampaian semuanya dong? alhamdulillah Wukuf di Arafahnya dapet? dapet. Alhamdulillah, berarti hajinya mabrur kalau begitu kan? Terus Masalahnya kalau nggak dapet di Arafah itu 10 bulan sia-sia kayaknya kan? iya makanya itu pertolongan Allah benar-benar itu yang saya nggak bisa lupa. Benar-benar di saat itu tuh Allah selalu kasih kasih apa, kasih jalan gitu, kasih jalan, kasih kasih jalan lah sampai akhirnya saya sampai di Arafah jam 12:30 siang. Iya, Oh. Akhirnya bisa kalau masuk ke Arafahnya gimana tuh, ke padang Arafahnya? iya, Ada yang ngebantuin kah pakai mobil atau emang kita ya udah jalan aja bareng-bareng nggak diperiksa sama askari? nah di saya kan, eee, cerita dari sebelumnya ya, Mhm. sampai di Mekah itu di bulan Ramadan, terus saya di bulan Ramadan, 10 hari terakhir itu, terus setelah itu saya, ke Madinah. Ke Madinah, lalu saya habis ziarah itu, saya bergabunglah sama teman-teman Jama dakwah di oh, teman-teman jamaah Madinah, tabligh, heeh. betul. Lalu di sana juga saya sempat, gabung gerak juga, ya, biasalah kita silaturahim, ngajak, untuk apa, memotivasi agar kita juga berdakwah kepada orang-orang gitu. Sampai akhirnya itu, eee, H-2 H-2 Arafah, barulah saya masuk ke Mekah. Di saat itu berita udah Macem-macem? mencekam lah. Oh, Ada iya. yang dijemput di hotel dari Mekah, dikeluarin dari Betul. Mekah. Di apartemen ya Iya, biasanya tuh ya? apa namanya, dihadang polisi di jalan-jalan, Iya, di biasanya kan mana-mana. kalau udah masuk musim haji kayak gitu kan, perbatasan itu ketat banget itu. Nah, iya, itu orang-orang juga banyak yang bilang, "Waduh, ini kayaknya tahun ini mustahil deh bisa," gitu. Tapi ya bismillah lah, bagaimana lagi saya udah jalan jauh, udah berusaha, Semaksimal mungkin lah. semaksimal Waduh. mungkin kalau Allah kehendaki pasti Allah kasih jalan, Allah tolong. Nah, akhirnya di H-2 itu saya nginep dulu tuh di Jeddah semalam. Terus
Saya saya saat itu berdua, ada teman dari Medan ketemu di Pakistan, dia ikut sama saya. Jadi kita dari Pakistan itu berdua, saya Jalan kaki? ditemani. Ya, dari Oh. Pakistan, Iran, Uni Emirat, sampai Saudi itu saya Ba berdua sama oh dia. nggak sendirian berarti ya? Nggak sendirian. Oh, Waktu awal sendiri dari Singapura? Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand itu saya sendiri, tapi India tuh sendiri. Nah, udah sampai Pakistan, saya ngobrol-ngobrol sama dia, dia mau ikut. Tiba-tiba tuh? Oh Iya, jadi dia awalnya nggak punya niat? nggak punya niat dia. Wow! Dia nggak punya niat, jadi pengen ikut, ya udah kalau mau ikut asal kuat. Kalau kuat ya udah ayo. Dia masih muda juga, umurnya masih 25 tahun lah. Udah punya keluarga? Udah punya keluarga juga. Oh, jamaah tabligh juga berarti? Iya, jamaah tabligh juga. Oh awalnya dia tuh emang nggak ada niatan untuk berangkat haji? Nggak ada Tapi dia, kebetulan dia lagi ada di Pakistan? lagi di Lagi Pakistan. khuruj? Iya. Oh ngobrol-ngobrol, ikut deh gitu ya? Iya. Wow, keren 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 keren. Itu on the spot banget berarti kalau itu? Iya. Nah, singkat cerita udah sampai Jeddah kan, kita berdua itu. Saya tuh sampai Jeddah itu, saya sampai hari itu masih bareng sama dia. Terus ada satu orang juga yang lebih tua dari saya, dia dari Jakarta langsung ke Madinah, terus ketemu sama saya di Madinah, terus ke Jeddah juga kita. Nah, dia mau ikutan juga jalan, mau ngerasain. Oh gitu. Iya, Jadi akhirnya bertiga? bertiga di jalan kita sempat ketemu juga sama orang Kirgistan satu orang. Dia sebenarnya orang Kirgistan ini udah sampai Mina malah. H-2 udah sampai Mina, Oke. tapi dia ketangkap katanya, terus dibawa ke Jeddah, akhirnya dia jalan lagi dari Jeddah, Oh pengen balik lagi? balik lagi. Akhirnya berempat, jalan dari Jeddah, dari Oh. pagi sampai maghrib. Maghrib itu baru sampai Hudaybiyah, Iya, baru oke. sampai Hudaybiyah. Itu kita jalan jalan raya aja biasa. Kalau Biasa aja jalan kaki biasa berarti? iya jalan raya, di pinggir jalan raya. Polisi-polisi juga lewat-lewat biasa aja, Oh nggak ngeberhentiin, nggak nggak nanya-nanya lah ngeberhentiin, ya? nggak Heeh. nanya-nanya. Kita juga mampir ke masjid, terus juga kalau lapar ada warung juga di pinggir jalan. Ya itu nggak terlalu inilah, ya walaupun saat itu panasnya di atas 45 derajat, katanya udah hampir 50 derajat, memang panas sekali sih. Tapi ya udah kita jalan, nah sampailah di Hudaybiyah maghrib. Iya, Sampai di Hudaybiyah maghrib, nih teman saya yang dari Jakarta ini, karena dia nggak biasa jalan kan, sudah lebih tua juga umurnya dari saya, dia udah nggak kuat katanya, "Kaki saya udah nggak kuat nih, udah sakit banget," gitu. Kayaknya sih udah lecet-lecet. Kalau saya kan karena udah training sebelum berangkat juga iya. tahu saya kalau Dan perjalanannya juga udah 7 bulan. iya, kalau ngakalin kaki supaya nggak lecet, pakai kaos kaki jari, terus Mhm, dilapisin juga kayak pembalut pembalut, pembalut wanita gitu. oke. Nah Supaya ada gel-gelnya empuk gitu berarti heeh, ya? Heeh. kalau dia enggak, jadi dia mungkin kakinya udah lecet, sakit juga. Akhirnya maghrib, habis sholat maghrib pada tidur tuh di masjid. Saya Tapi emang boleh ya tidur di masjid sana ya? boleh Harusnya di kan enggak ya? ya saat itu Atau banyak yang tidur memang? banyak Oh banyak banyak, berarti banyak, boleh. nggak cuman kita, ada mungkin ada orang Mesir, ada orang Oke. Pakistan. Nah, saya saat itu mau tidur juga sebenarnya, cuman ya qadarullahnya Allah nggak bisa, Allah bikin saya nggak bisa tidur, Sama sekali? nggak bisa tidur. Padahal capek tuh harusnya tuh ya? Iya, saya gelisah lah, ini teman saya nggak kuat, perjalanan masih jauh, besok udah hari Arafah. Oh Ya gimana? udahlah, saya mikir Oh berarti itu malam Arafah itu? iya, malam Wow, Arafah, besoknya Arafah? besoknya Arafah, Wow, baru saya mau masuk Mekah. Ada orang Arab, melipir nanya, "Mau kemana?" "Arafah." "Wah, ini sekarang ketat," kata dia. "Mustahil lah, nggak bakal bisa," kata dia. mhm, "Banyak penjagaan di mana-mana," kata dia. "Ya oke. bismillah lah, kita coba aja." Ya udah akhirnya di masjid itu saya, kepikiran kan, ya udahlah saya coba cari taksi. Kalau saat itu,
kalau dari Jeddah itu ada beberapa teman juga yang naik taksi, itu mahal memang saat itu. Mahalnya itu bisa sampai 10 juta Naik taksi naik taksi yang biasanya cuma 400.000 gitu. sampai 10 juta. Mhm. Wah, Nah, mungkin kalau saya pikir dari Hudaibiyah lebih murah lah. Saya coba cari keluar, baru berapa langkah saya, ke sebelah kiri, mau jalan ke sebelah kiri, tiba-tiba ada mobil polisi datang. oh gitu? Mobil polisi di depan pintu masjid dan bawa yang mobil gedenya itu buat ngangkutin. Buat ngangkutin orang-orang? Iya, jadi semua diangkutin. Semuanya Teman diangkut? iya, teman-teman saya yang orang Medan itu yang Ketangkep? dari ya bareng dari Pakistan itu ketangkep semua. Sama yang orang Jakarta itu juga ketangkep, Sama yang orang Kirgizistan tadi? sama Kirgistan tadi juga, sama orang-orang Pakistan, kayaknya orang Mesir gitu. Saya saat itu, spontan aja saya masuk ke tempat wudhu perempuan. Oh gitu? Emang nggak ada perempuan kan malam itu, saya slot dari dalam Oh dikunci? pintunya Iya, iya. Jadi nggak ngumpet bisa lah, ngumpet. iya, Tapi barang? barang masih di masjid. Saat Oke. itu saya nggak bawa tas yang besar, tas yang keril dari Indonesia, saya bawa tas kecil aja. Jadi di masjid, nah itu kan temboknya nggak ada atapnya, saya liatin aja dari dalam, sampai lampunya hilang, sampai pergi, sampai kosong suara nggak ada apa, baru saya keluar, nggak ada siapa-siapa udah, Sama sekali? nggak ada. Sendirian berarti? Iya, Mereka dibawa pergi semua tuh? bawa pergi dibalikin lagi ke Jeddah. Tas saya alhamdulillah ada yang naruh di depan masjid, pintu masjid. Oh. Ah, tas saya nih, isinya cuman sepatu aja sih, sepatu sama baju Oh. ganti. Ya udah akhirnya saya jalan tuh, jalan, saya itu lihat di peta Google Map ada merah-merah nih kayaknya ada pemeriksaan nih. Saya belok ke kanan, masuk ke Perumahan-perumahan? bukan perumahan waktu itu masih masih di luar Mekah, masih belum rame. Jadi kebun-kebun Oh. kurma Iya, kayak ke hutan-hutan lah ya, padang pasir hutan-hutan gitu iya ada ya? padang pasirnya, ada kebun kurma. Masuk terus, jalan 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 sampailah akhirnya ke kota Makkah tuh kayaknya udah masuk kota Makkah udah mulai rame, saya jalan terus ngikutin jalan, ada lagi pemeriksaan di jalan itu, dan itu di perempatan jalan ke Makkah cuman satu itu aja, terus dia ngelewatin jalan tol dua jalan tol gitu. Lalu saya melipir dikit, saya nyebrang jalan tol. Darullahnya tiba-tiba ada mobil, ada orang Arab, anak muda berdua naik mobil itu. Lalu dia nanya, "Mau kemana?" katanya. "Mau ke Haram," kata saya. Mau dianterin nggak?" "Berapa?" kata saya. Berani berapa?" kata dia. "Ya udah 500 lah, 500 real," kata saya. Padahal saya nggak ada uang 500 real, cuman Iya. ada 400. Oh gitu? Iya. Ya saya pikir nanti di sana ada temen yang nambahin gitu ya. Oh gitu. Nah temen itu juga sebenarnya nggak kenal, maksudnya baru kenal itu belum pernah ketemu, Oh. yang akan saya tuju gitu rumahnya. Oh, kenal by chat dulu masih? Iya by chat doang, Ketemu belum pernah? belum pernah. Jadi Oke. ada teman, dia itu, Mukim di sana? punya teman, nah temannya ini yang harusnya berangkat ke Arafah, malam itu, qadarullah-nya bisnya nggak datang. Jadi Oke. teman saya ini udah berangkat ke Arafah kalau teman saya. Nah, dia ada temen lagi yang bawa jamaah haji mandiri juga. Dia nggak berangkat karena bisnya belum datang, bisnya Oke. nggak datang malam Mhm. itu. Akhirnya dia kasih nomor saya dikasih juga nomor dia. Saya lagi di kebun-kebun kurma itu ditelepon nih, "Ini lagi di jalan," gitu sih. Gelap-gelapan nih nggak tahu lah, bismillah lah insyaallah nyampe malam ini gitu sih. Akhirnya ketemu sama orang Arab itu ya, anak muda itu, lagi saya ngobrol-ngobrol dia tawar-tawar, "Naik loh 800," kata dia. "Ah nggak ada," kata saya, 500 aja." Biasanya juga cuman 300 paling. Nah pas itu datang mobil polisi nyamperin,
saya langsung disuruh masuk aja sama dia. Oh gitu? Suruh masuk, disuruh agak Ngumpet lah? tiduran, Iya, nggak heeh. ngumpet sih, tiduran di sofa, Supaya nggak kelihatan di maksudnya? pintu Mhm, di bangku belakang itu. mhm. Terus polisi turun ngobrol sama supirnya, habis itu pergi lagi polisi, langsung dia tancap gas, tet. Nah, saya lihat di jalan-jalan juga emang banyak pemeriksaan. Yang ketangkep juga banyak ya? Ya iya, katanya dengar-dengar sih gitu. Hampir semua kali? Sampai akhirnya nyampelah di rumah temen saya itu. Saat itu dia lagi tidur lagi, Itu tetap dibayar taksinya? bayar. Dia lagi Oh. tidur, saya telepon-telepon nggak diangkat-angkat. Kata si orang Arab ini kalau nggak bangun juga, temen kamu nggak datang juga nih, saya balikin lagi kamu ke tempat tadi," gitu. Kata saya, "Tenang tenang tenang, nanti." Akhirnya alhamdulillah bangun juga dia. Ya udah tuh saya pinjam uang dia, terus bayar, udahlah, udah beres tuh. Akhirnya baru ketemu tuh malam itu sama dia, dibawalah ke rumah dia. Dia nyewa rumah penduduk nih gitu, rumah penduduk. Habis itu ada beberapa orang juga jamaahnya dia. Masya Allah habis sampai sana, wah kayaknya ini nih penyebabnya nih kita nggak berangkat malam itu. Suruh nungguin dia nih kayaknya. Akhirnya ngobrol-ngobrol Oh, nyampe iya. itu di sana setengah tiga ngobrol sampai subuh lah. Subuh itu kan di sana agak-agak ngelor ya, jam Mhm. 5 kayaknya. Setelah itu tidurlah saya, habis sholat subuh saya tidur dulu istirahat, jam 7 bangun siap-siap mandi pakai baju ihram, masih nunggu bisnya tuh ternyata nggak datang juga pagi itu. Bisnya belum datang juga? Nggak datang juga. Akhirnya ya kita keluar, tetap keluar sama dia dipecah-pecah naik mobil taksi gitu, kayak taksi. Saya ada barengan sama ada ibu-ibu, ada anak gadis, ada bapak-bapak gitu. Satu mobil itu sekitar 6 orang, ada ya 7 orang. Nah, di jalan menuju Arafah, tapi tetap aja di jalan ada pemeriksaan. Iyalah, pastilah itu. Iya, diperiksa lagi. Kata dia pas dicek, "Tasrih tasrih." Nggak ada yang punya tasrih lah. Kita Semuanya nggak ada ya? nggak ada, Karena mandiri ya? kan mandiri, iya, kayak bisa ziarah kan kita. Ya saya paling belakang duduk, saya baca itu aja yang hasbiyallahu la ilaha illallah wa Alaihi tawakkaltu. tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Mhm. Itu aja terus saya ulang-ulang. Kata dia, "Ah, muskil aja muskil," gitu dia. Tapi dia, nengok ke belakang, lihat mobil kayaknya udah mulai padat ya. Heeh. Ya udah sana jalan-jalan tuh. Oh gitu akhirnya? Ya Lewat lewat tuh itu yang Allah. kedua ketiga tuh Allah tolong tuh, malam itu. Udah itu, udahlah, bisnya nggak nyampe Arafah juga, nggak boleh kali ya taksinya itu, cuman sampai Musdalifah. Itu dari kita tempat turun itu ke Arafah itu mungkin masih 5 kilo, 7 kilo lah, 8 kilo kali. Sampai sana tuh udah jam 11 siang, udah jam 11 siang. Nah, eee, akhirnya, kita jalan, saat itu udah banyak yang jalan, udah nggak polisi udah nggak ini lagi. Udah nggak ya udah bingung lah, udah saking jutaan orang mungkin Iya, kan udah udah. jutaan orang, udah ada yang duduk-duduk udah ada yang terkapar, Oh udah iya. panas kan, Mhm. ada yang jalan udah banyak deh, orang Yang pinggir. yang meninggal juga banyak kayaknya ya di situ? Iya, katanya, pinggir jalan juga udah banyak yang bagi-bagi makanan, polisi juga udah semprot-semprot gitu, Mhm. Biar semprot-semprot adem air, lah ya? heeh. Ya udah, kita jalan. Nah, kebetulan pas saya lewatin itu ada mobil bagi-bagi makanan, saya belum sarapan kan, nasi bok Arab, nasi Arab. Saya waktu itu jalan berdua sama bapak-bapak, "Pak, makan dulu yuk Pak." "Ah, saya udah makan," kata dia. "Ya udahlah, antum makan aja, saya duluan ya, ibu-ibu yang lain udah pada duluan tuh," kata dia. "Ya udah ya Pak, saya antri dulu," kata dia. Saat itu kita memang berdua karena kita dorongin kursi roda, isinya bukan orang tapi Oh makanan. gitu. Ibu-ibu bawa makanan, Iya. eee, nah pas itu ya udahlah, akhirnya saya ngantri, ketika saya ngantri udah dapet nasi, saya duduk di pinggir jalan baru saya nyuap sekali kayaknya,
tiba-tiba datang bis di depan saya, "Arafah Arafah." Masalah kata saya, Oh "Ini gitu? mobil ke Arafah ini." Waduh. "Berapa?" 10, 10 real. Ya udah naik aja saya. Akhirnya nyampailah ke Arafah, Alhamdulillah. diantar sampai masuk ke dalam, udah deket itu apa, ya banyak mobil-mobil gitulah parkiran, tinggal jalan sedikit ke Jabal Rahmah. Nah itu yang benar-benar saya rasa, Masya Allah memang Allah kuasa, makhluk tak kuasa kata saya. Biar kata orang mustahil mustahil, Iya, buktinya tapi nyampe ya. buktinya nyampe kok. Biar kata, ya udah ketat kayak apa juga, tapi ya kalau Allah kehendak mah insya Allah ada aja Allah pertolongannya. Wow, berarti yang tadi semuanya pada negative thinking, yang pada ragu semuanya, yang pada nggak yakin, bahkan bilang mustahil semuanya. Ternyata ketika Allah udah berkehendak ya udah, Iya, semuanya nyampe kan? nyampe. Nah, itu ada salah satu kutipan tuh dari Al-Imam Rusbihan Al-Baqli dalam kitabnya Araisul Bayan fi Haqaiqil Quran, Ustaz. Yang kejadian antum tadi nih, Mmm, kejadian antum tadi, ana pernah baca tuh. Jadi kalimatnya itu, Imam Rusbihan Al-Baqli itu beliau mengatakan, "Wa idza bari'al 'abdu min haulihi wa quwwatihi yaji'u nasrullahi 'alaihi tsumma mannallahi 'alaihi bi inzali rahmatih." Jadi kalau si hamba tadi udah pasrah sama Allah, udah betul-betul tawakal, wa idza bari'al 'abdu min haulihi wa quwwatihi. Jadi dia udah ngelepasin rasa kemampuannya dia, "Oh, kita mampu nih." Dilepasin semuanya sama dia. Ya kita makhluk yang lemah sebetulnya, Allah yang Maha Kuasa. Artinya dilepasin dia ngerasa kuat, dia ngerasa bisa dilepasin semua tuh. Baru setelah dia keluarin semua kemampuan dia, dia ngaku dia lemah di hadapan Allah. Yaji'u nasrullahi alaih, baru datang pertolongan Allah di situ. Tsumma mannallahi alaihi biinzali rahmati. Kemudian Allah memberikan kepada hamba tersebut tadi yang udah ngelepasin segala kemampuan di dalam dirinya dan mengaku diri dia lemah, baru kasih sayang Allah bahkan turun sepenuhnya. Itu yang kejadian sama antum berarti? iya waktu jalan dari Jeddah itu yang ke Hudaybiyah itu, saya jalan paling depan memang, di antara teman-teman yang berempat itu kan, saya jalan sengaja paling depan. Kenapa saya jalan paling depan? Kenapa tuh? Kenapa coba tebak? Nggak tahu. Kenapa Karena saya kira-kira? sambil jalan sambil nangis, sambil doa, "Ya Oh Allah, gitu. ini saya udah jalan jauh nih ya Allah, Iya, bagaimana lagi nih, besok udah hari Arafah nih kalau nggak ditolong, nggak mungkin saya nyampe. nggak mungkin nyampe nih, Iya. orang-orang udah." Karena kan buktinya tadi kan berempat yang orang, Kizikistan kan ya, Mhm, satu, terus orang Medan tadi satu ya, iya, terus yang agak sepuh tadi satu, heeh, orang Jakarta ya? iya, Orang Jakarta sama ente, tiganya balik, ente yang selamat satu nih. iya. Terus yang orang Medan itu berarti dia nggak nyampe? Ya Allah alam sih, saya waktu itu lihat status dia, dia di dalam bis itu, kayaknya dia nyampe ke Arafah malam. Malam dia teriak labbaik Allahumma labbaik gitu di dalam statusnya, di dalam bis. Kayaknya sih dia nyampe juga mungkin malam kali. Di sana kan kalau dulu itu, eee, di atas jam 6 udah renggang itu, udah lenggang. Mhm, Polisi juga kayaknya udah nganggep ini nggak sah lah, iyalah, menurut mazhab mereka udah iya, ini udah lewat maghrib lah udah ya, lewat maghrib, udah nggak sah mhm. gitu. Karena hari Arafahnya ya kan kalau hitungan Islam kan berganti harinya setelah maghrib itu. Mhm, Oh dia nyampe malam? iya, karena katanya ada mazhab lain juga Yang sampai mengatakan, subuh ya. ya, ya mungkin lah ya, ya kita nggak tahu lah ya. Walau alam ya, tapi ya alhamdulillah lah, Allah memang maha hebat, ya selalu ditolong lah alhamdulillah, ada aja Berarti gitu setelah pertolongan. perjalanan ini yang kalau nggak salah antum namanya perjalanan ini The Journey of Love ya? Iya, Berarti dari perjalanan ini, antum makin ngerasa yakin Allah tuh pasti nolong apapun. iya loh, Berarti keraguan sekarang udah nggak ada dong berarti? ya nggak ada, Sama sekali? nggak ada. Serius? Iya lah, Allah tuh maha segalanya lah, maha hebat lah, apa sih yang nggak bisa. Kalau kita misalkan punya hajat, terusnya nggak tercapai, itu bukan karena Allah nggak hebat, karena Allah ingin
menyelamatkan kita mungkin kalau kita sampai di hajat itu pun, ada Kita nggak sesuatu. amanah, Iya, ada. betul. Tapi kalau memang sebenarnya Allah mampu menyampaikan hajat itu. Iya. Kita ada apa gitu ya, ada keinginan apa atau cita-cita apa, itu mungkin ya Allah pasti mampulah menolong kita. Tapi kalaupun enggak, kita husnuzon itu tuh mungkin ada sesuatu hal yang Allah yang Maha Tahu, itulah yang terbaik. Kalau kita sampai di situ takutnya akan terjadi sesuatu yang nggak baik buat kita. Iya iya iya. Artinya Allah memberikan segala bentuk kasih sayang kepada hambanya atau hajat-hajat yang pada hambanya ini tergantung kesiapan mereka pada posisi itu berarti kan? Betul. Jadi nggak ketika kita doa banyak bukan berarti Allah nggak ngabulin dan Allah nggak mampu. Heeh. Tapi Allah tetap ngelihat kan. Mhm. Ah, kalau ditaruh di situ jangan-jangan nggak amanah nih tiba-tiba dikasih kaya. Kan Iya. misalnya kayak gitu. Mhm. Iya 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 itu Iya. sangat bisa ya. Jadi untuk teman-teman semua ketika hajat kalian belum nyampe, mungkin salah satu alasannya itu. Kita belum memantaskan diri untuk doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kira-kira Mhm. begitu kan berarti Ustaz? Iya, tapi buat orang yang yang cinta mah ya apapun yang didapat pasti itu yang terbaik dari yang dicintainya gitu. Iyalah, betul. Oke Ustaz, nih ceritanya luar biasa. Mungkin pengalaman yang masuk Arafah itu ya, Iya itu yang itu paling deg-degannya luar itu deg-degan biasa, luar biasa itu. khawatir karena kan udah 7 bulan nih Bos. 7 bulan, jauh banget. Iya. Oke, berarti itu pengalaman yang luar biasa banget buat teman-teman semua yang pengen berangkat haji, yang nggak bisa ngikutin kita Ustadz Azwar juga. Regulasinya sekarang lebih sulit lagi. Iya. Ya mungkin seandainya bisa udah berapa ratus juta banding satu orang lah untuk saat ini kan pasti. Mhm. Mhm. Karena dari segi fisik, finansial. Mungkin kalau fisik sama finansial bisa dilatih. Yang susah Mhm. itu kan hati, ketekunan ini. Mhm. Iyalah kayak antum. Ana aja nggak mungkin bisa. Mana mau ana jalan kaki. Mana mau Ustadz ana jalan kaki Ustadz. Capek. Ya iya kita baru buat olahraga aja pagi, lari pagi, jalan kaki capek 7 bulan jalan. Iya. Dan ya itu ya mungkin salah satunya sebab pengorbanan juga. Ya kan kalau kita jalan kaki itu apalagi saya udah punya pekerjaan, Mhm. kerjaan tetap, Oh iya udah ditinggalin semuanya karyawan ya? tetap harus meninggalkan itu, harus resign, harus ninggalin keluarga, Iya. berpisah sama keluarga. Pengorbanannya banyak banget lah pokoknya lah. Ya mungkin ya Allah lihat lah mungkin. Ini serius nih, ini serius nih kan begitu mungkin ya. Mhm. Iya berarti luar biasa, ini pelajaran baru bagi saya juga. Karena kan dalam tahap sekarang, saya kan dalam keadaan khawatir sebetulnya. Khawatir ketika pesantren ini juga. Sekarang kan banyak kasus tentang pelecehan seksual lah ya, yang Mhm. di pondok pesantren itu. Mereka para pemuka agama yang udah dikasih mandat oleh Mhm. masyarakat, yang dipercaya oleh masyarakat sekitar, serta dikasih titipan sama Allah kan, punya santri. Banyak orang yang betul-betul soleh, dia pengen punya murid, itu sulit sekali. Betul-betul alim, betul-betul pinter, punya murid aja susah. Mhm. Sekarang mereka-mereka dikasih murid banyak, dimanfaatin nggak bener. Mhm. Nah, itu dampak juga kepada kita-kita pondok pesantren yang baru-baru ngerintis. Pondok saya baru 1,5 tahun, baru hampir 2 tahun. Yang notabene-nya kita tuh masih ngerangkak banget ini. Buat nyari kepercayaan orang masih butuh effort yang luar biasa. Mhm. Karena oknum-oknum tadi, Mhm. stigmanya jelek juga akhirnya. Iya betul. Dipukulnya rata. Satu Indonesia loh. Mhm. Padahal kalau ngeliat oknumnya, paling hanya 1, 2, 3 pesantren. Mhm. Taruhlah misalkan puluhan pesantren yang begitu. Tapi di Indonesia ada berapa juta pesantren? Iya betul. Ada berapa ratus ribu pesantren? Ketika ratusan ribu kebaikan tersebut yang udah dilakukan oleh para kiai-kiai, para ulama-ulama, pemilik pondok pesantren, dihancurkan dengan oknum Mhm. yang sedikit tadi, tetap aja masyarakat awam ngelihatnya oknum yang jahatnya, Mhm. bukan kiai yang baiknya, kira-kira begitu. Betul. Maka di sini untuk
orang tua yang ingin masukin anaknya ke pondok pesantren, buat saya sampai saat ini bukan karena saya punya pondok pesantren dan karena saya santri, tapi kalau kita lihat tempat yang paling aman untuk tinggal saat ini untuk anak-anak kita, saya rasa pondok pesantren. Iya. Nggak ada lagi. Mhm. Ya mereka ngelihatnya satu kiai yang kayak gitu, pemuka agama yang kayak gitu. Padahal kalau di luar juga anaknya banyak yang hamil di luar nikah, Betul. lebih banyak malah. Cuman kan nggak diungkap. Iya. Ya inilah mungkin stigma di masyarakat yang sedang dibombardir untuk ragu kepada bimbingan agama Islam yang seutuhnya. Mhm. Harusnya kan salahinnya satu orang aja lah ya, Mhm. kan begitu. Maka ya perjuangan saya di sini untuk nyari murid itu sekarang ya luar biasa sulit. Mhm. Sekelas Gontor aja yang biasanya ribuan sekarang cuma ratusan. Pondok Aneh Dalwa Darul Ghawa Dakwah Jawa Timur biasanya nerima 3.000 sekarang baru 1.000 sekian. Mhm. Artinya 50% nggak daftar orang. Apalagi pondok kita yang baru yang tiap tahunnya cuma nerima 20, 30 santri. Mhm. Hilang semua. Sesulit itu. Ya makanya dengan cerita antum tadi, orang yang yakin dengan Allah kan, pasti Allah nolong. Ya Iya. makanya aneh tetap di sini berusaha untuk yakin. Ketika Allah udah ngasih segini pasti kita senang. Gitu. Iya. Karena kan kalau kita cinta sama Allah, apa yang Allah kasih ini yang diamanahin sama Allah, itu yang kita jaga. Iya betul. Oke, berarti Ustadz, terima kasih banyak ini cerita tentang Arafah yang luar biasa tadi. Mungkin yang belum pernah berangkat haji atau berangkat umroh, dia nggak bakal tahu apa namanya suasana di sana seperti apa, Iya. mencekamnya seperti apa, panasnya seperti apa. Tapi Mhm. untuk kita yang minimal udah berangkat umroh lah ya, pasti tahu kan ngebayangin padang pasirnya, perjalanan dari Madinah ke Mekah tuh, Mhm. perjalanan dari Jeddah ke Mekahnya, ngelewatin gurun-gurun, ngelewatin kebun kurma. Kalau kita waktu itu naik mobil, ini jalan kaki ngebayangin ya kan. Makanya saya ngebayangin banget itu. Apalagi kalau askarinya luar biasa, banyak banget. Apalagi orang Arab gak galak kan. Sesulit itu. Tapi Allah Mhm. kasih pertolongan dan antum berangkat haji insya Allah mabrur semua. Amin amin. Oke Ustadz, terima kasih perjalanannya. Berarti poinnya di sini adalah kalau udah punya keyakinan sama Allah 100%, maka jangan pernah ragu. Ya, dan Allah akan memberikan kita pertolongan ketika kita memang betul-betul telah melepaskan rasa mampu yang ada di dalam diri kita. Intinya Allah Maha Kuasa, makhluk tak punya kuasa. Allah Maha Berkehendak, makhluk tidak bisa memberikan kehendak. Betul sekali. Oke. Jadi itu poin kita pada saat ini. Kalian yang sibuk pengen daftar kuliah, usaha semaksimal mungkin, Allah pasti bantu. Yang lagi usaha pengen dapat rezeki sebanyak-banyaknya, Allah pasti bantu. Dan semua kebaikan insya Allah datang sama kita semua. Asal kita satu tadi, ngerasa kita lemah, Betul. bukan kita kuasa. Oke Ustadz, makasih banyak. Luar biasa ini obrolannya. Thank you. Ya, mudah-mudahan juga tesis kita lancar ini berdua. Amin Nanti amin. podcast ini kita kirimin ke grup kalau udah diupload. Amin Ya amin. kan? Oke, siap. Terima kasih para penonton Arwah Podcast. Mudah-mudahan hal baiknya bisa diambil, silahkan. Adapun yang buruk dan tidak sukanya silahkan dibuang saja. Dan mudah-mudahan obrolan ini selalu bermanfaat. Insya Allah bertemu lagi dengan saya Faris Fudal Fasih dengan bintang tamu yang insya Allah luar biasa, nanti sangat memberikan kita ilmu-ilmu baru ya di podcast ini. Doain juga nih podcast nih biar lancar. Amin. Ustadz, Mudah-mudahan ya, lancar. karena kita kan Mudah-mudahan. bukan sekedar bicara tapi perjalanan menuju makna. Dari cerita Mhm. antum tadi, maknanya tadi kan ada. Betul. Keyakinan kita harus 100% sama Betul. Allah. Oke, siap. Sekian dari saya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.